Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Novitasari dengan NIM 20 30 11 11 31. Baiklah, saya akan mempresentasikan presentasi saya yang berjudul dengan pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi. Baiklah, yang pertama, pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi. Pada permulaan Islam, bangsa Arab adalah merupakan bangsa yang buta huruf dan amat sedikit di antara mereka yang mengenal tulis baca. Mereka belum mengenal kertas sebagaimana sekarang. Perkataan al-waraq yang lazim pula dipakaikan dengan arti kertas di masa tersebut hanyalah dipakaikan pada daun kayu saja. Adapun kata al-firqos yang diambil dari kata bahasa Indonesia kertas oleh mereka hanyalah dipakaikan untuk benda-benda yang dipergunakan untuk menulis, yaitu kayu, tulang binatang, kulit binatang, pelepah kurma, dan lain sejenisnya, maupun perbatuan yang tipis. Setelah mereka menaklukkan negeri Persia, yaitu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, barulah mereka mengenal yang namanya kertas. Orang Persia memberikan nama kertas dengan kahid, maka dipakaikanlah nama itu untuk kertas oleh bangsa Arab semenjak itu pula. Setiap diturunkan ayat Al-Quran, Nabi selalu menyuruh menghafalnya dan menulisnya di perbatuan, kulit binatang, pelepah kurma, dan lain sejenisnya, seperti benda-benda tipis yang dapat ditulisi, dan Nabi menerangkan akan bagaimana ayat-ayat itu nantinya disusun dalam sebuah surat. Artinya, Nabi diterangkan bagaimana ayat-ayat itu mesti disusun secara tertib urutan ayat-ayatnya. Di samping itu, Nabi juga membuat aturan, yaitu hanya Al-Quran sajalah yang diperbolehkan untuk ditulis dan melarang selain termasuk hadis maupun pelajaran-pelajaran yang keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW. Hal ini bertujuan agar apa yang ditulisnya adalah betul-betul Al-Quran dan tidak tercampur adukkan. Hanya betul-betul Al-Quran lah yang terjamin kemuliaannya. Nabi mengajarkan supaya Al-Quran itu dihafalkan di dalam dada masing-masing sahabat dan diwajibkan pula untuk dibaca pada setiap sholat. Materi selanjutnya, pemeliharaan pada masa Abu Bakar. Setelah Rasulullah SAW wafat, sahabat Ansar dari Muhajirin sepakat menunjuk Abu Bakar menjadi khalifah. Pada masa awal pemerintahnya, banyak orang-orang Islam yang belum kuat imannya, terutama daerah Najd dan Yaman. Banyak di antara mereka yang menjadi murtad dari agama Islam dan banyak pula yang menolak membayar zakat. Maka terjadilah perperangan untuk menumpas orang-orang murtad dan para pengikutnya serta orang yang mengaku dirinya menjadi nabi. Di antara peperangan tersebut yang terkenal dengan peperangan Yamamah. Tentara Islam yang ikut terdiri dari para sahabat yang kebanyakan hafal Al-Quran. Mereka yang gugur dalam medan pertempuran sebanyak 70 syuhada. Materi selanjutnya, kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Setelah Khalifah Umar bin Khattab wafat, maka yang menggantikan kedudukannya adalah Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa beliau, penyebaran Islam sudah meluas ke Armenia dan Azerbaijan di sebelah timur dan Tripoli di sebelah barat. Dengan demikian, kelihatan bahwa kaum muslimin waktu itu telah berpencar-pencar di Mesir, Syria, Irak, Persia, dan Afrika. Penduduk daerah Islam waktu itu sudah banyak yang hafal Al-Quran dan juga sudah banyak yang membacanya. Mereka membaca Al-Quran menggunakan cara bacaan gurunya masing-masing yang dianggap paling bagus dan benar. Maka jelas terjadi perbedaan baca Al-Quran pada waktu itu. Misalnya, penduduk Syam memakai cara bacaan Ubay bin Ka'ab, penduduk Kufah memakai cara bacaan Abdullah bin Mas'ud, dan sebagian yang lain mengikuti Abu Musa al-Asy'ari, baik dari segi cara bunyinya, huruf-huruf, dan
juga dari segi qiraatnya. Masalah ini membawa kepada suatu pertentangan dan perpecahan sesamanya. Fakta yang lebih konkret lagi, Huzaifah bin Yaman pada saat beliau ikut dalam pertempuran menaklukkan Armenia dan Azerbaijan dalam suatu perjalanan mendengar pertikaian kaum muslim tentang beberapa bacaan ayat Al-Quran. Mereka saling menonjolkan bacaan bahwa dirinya lebih menggunakan bacaan yang lebih baik. Ibnu Khaldun Al-Tasir dalam Kamilnya meriwayatkan bahwa penduduk Him menganggap qiraat mereka lebih baik daripada qiraat orang lain. Begitu juga hanya penduduk Damaskus yang mengambil qiraat dari Mudad menganggap qiraat penduduk Kufah tidak baik. Sementara itu, penduduk yang mengambil qiraat dari Abdullah bin Mas'ud menganggap qiraat penduduk Damaskus dan Him tidak baik pula. Orang-orang Basrah merasa berbangga dengan qiraat yang mereka ambil dari Abu Musa Asy'ari dengan mushafnya yang disebut Lubat al-Qulub. Selanjutnya, usaha pemeliharaan Al-Quran setelah masa Khalifah. Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan tetap masih dalam keadaan demikian, artinya telah ditulis dalam satu naskah yang lengkap di atas lembaran-lembaran yang serupa. Ayat-ayat dalam satu surat tersusun menurut tertib yang ditunjukkan oleh Nabi. Lembaran-lembaran itu digulung dan diikat dengan benang disimpan oleh mereka. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, pemerintahnya telah sampai ke Armenia, Azerbaijan di sebelah timur dan Tripoli di sebelah barat. Dengan demikian, kelihatanlah kaum muslimin pada waktu itu telah terpanjang hingga ke Mesir, Syria, Irak, Persia, dan Afrika. Kemana mereka pergi dan kemana mereka tinggal, Al-Quran itu tetap menjadi imam mereka. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan meminta kepada Hasbah bin Umar lembaran-lembaran Al-Quran yang ditulis pada masa Khalifah Abu Bakar untuk disalin. Oleh Utsman dibentuklah kepanitiaan untuk menyalinnya dengan anggota sebagai berikut. Yang pertama, Zaid bin Tasbit sebagai ketua dan sebagai anggota Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Ash, dan Abdullah bin Hiraid bin Hisam. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.